Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan Jatisari Studio. Di pagi yang cerah ini kita akan coba belajar untuk membuat sebuah game tembak-tembakan sederhana, yaitu ada kapal yang saling tembak, ada jagoan dan ada musuh. Ya mungkin kalian pernah memakainya, pernah memainkannya. Ya, kita akan memainkan dengan tombol kiri kanan dan tombol ke kanan untuk geser kanan, untuk ke kiri untuk geser kiri, dan tombol space untuk menembakkan peluru. Oke. Tenang saja, di sini semua mudah. Seperti biasa, kita buka Scratch kita. Nah, jika sudah ada pada jendela Scratch, nah maka ada kucing. Seperti biasa, kucing lucu ini karena kita tidak perlukan, maka kita akan delete. Nah, di sini untuk kapalnya kita bisa ada kapal nggak ya? Kapal itu ada ship gitu kan? Ship ada nggak ya? Oh, ternyata ada rocket ship. Oke. Untuk kapalnya kita bisa pakai rocket ship. Nah, ini. Nah, kita lihat di bagian kostum. Nah, ini ada asapnya. Kayaknya yang ini kita pilih yang nomor 6 yang lebih enak, gambarnya netral. Nah, untuk itu yang lainnya bisa kita hapus. Satu, 2, 3, 4. Oke. Roket 6 saja. Nah, di sini ada rocket ship. Rocket ship E di sini ininya. Oke. Nah, kalau kita lihat size roketnya itu juga besar sekali. Size roketnya ada, makanya kita perlu perkecil misalkan menjadi 50. Kalau terasa masih terlalu besar, mungkin bisa 40. Oke, atau 30. Oke, 30 ya. Kita bisa tarik ke bawah. Oke. Nah, sekarang untuk musuhnya. Nah, untuk musuhnya, oke, biasa. Untuk musuhnya kita bisa pakai apa ya di sini? Detail. Oke. Coba kita cari. Ya, mungkin ini cocok buat musuhnya ya. Ladybug. Nah, kita lihat Ladybug di sini. Oke, kostumnya ada berapa Ladybug? Oh, cuma satu. Di sini ukurannya si Ladybug ini lebih gede dari ini, maka kita perlu kecilkan mungkin 50. Oke ya, cukup Ladybug 50. Dan arahnya itu masih ke kanan, kita pengen Ladybug itu menghadap ke posisi roket, posisi kapal kita. Nah, maka directionnya yang tadinya 90 kita ganti jadi, nah kita bisa kesini kan. Ces. Tarik. Nah, jadi 180 aja lah. Tulis aja di sini 180. Oke. Nah, oke, dia si Ladybug sudah menghadap kita. Oke. Nah, sekarang yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah sekarang peluru gitu loh. Peluru dari si roket ini. Jadi kan kalau kita tembak itu harus mengeluarkan peluru ya. Kalau bahasa kerennya bullet. Nah, oke, berarti bullet. Nah, ini kita bikin. Oke, bullet. Nah, ini kita bikin bulletnya, ada nggak ya di sini? Bullet. Nah, karena dia tidak ada, berarti kita harus bikin sendiri. Atau kalau Anda punya gambar peluru, Anda bisa pakai. Untuk sementara kita bikin sendiri aja, kita sprite dari sini aja, paint. Nanti kita bikin aja pakai lingkaran sederhana. Kita coba. Atau kita undo dulu, mungkin ini pelurunya cocoknya warna merah ya. Warna ini kali cocok. Nah, ini kita gambar lingkaran. Nah, maka ini akan jadi pelurunya. Terlalu besar kita kecilkan.
Outline-nya mungkin hitam kali ya. Aduh, mungkin kita undo lagi. Outline-nya itu kasih hitam. Ini merah. Nah, ini kita kasih gambar. Oke. Nah, dia seperti ini kecil. Jangan lupa di scratch itu ada titik ini nih. Tengah ini, nah ini kita harus geser ke sini. Aduh, sorry. Maaf, salah. Pindahkan ini dulu ke sini. Nah. Oke. Oke, ini adalah peluru dari si merah ini. Untuk sementara pelurunya seperti ini. Sedangkan untuk si ladybug ini, oke, ini kita beri nama aja bullet. Sprite ini kita ganti nama bullet. Oke, kita bikin satu lagi ya. Bikin lagi. Pelurunya mau apa? Mau kotak apa mau ini? Oke, kita bikin ini aja ya. Nah. Bulat aja lagi deh. Nah, ini udah sama. Oke. Nah, ini kita beri nama enemy bullet. Oke. Nah, ini kita udah jadi ya. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat si roket ini gerak kiri kanan seperti biasa ya. Seperti biasa untuk roket ini gerak kiri kanan kita bisa pakai event untuk men-triggernya, trigger permulaan yaitu when clicked. Nah, terus kita bisa kasih forever di sini karena untuk gerak kiri kanan. Control forever. Terus if then-nya untuk move-nya ya. Di sini ada sensing-nya. Touching. Klik klik klik. Key space right arrow. Dia move ya. Move mana move? Motion. Di ada move, oke. Terus satu lagi. Ini kalau mau kita gandakan juga bisa ya. Tapi saya nggak mau itu dah. Caranya nanti susah dimengerti oleh kawan-kawan. Makanya saya akan satu persatu supaya lebih mudah. Di sini kita if lagi. Terus sensing. Key. Left arrow. Terus kita move lagi 10 lagi tapi minus ya. Karena ke kiri. Oke, nah ini jangan lupa kita gabungkan. Kita cemplungin ke sini. Dan ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau kita jalankan sekarang. Oke, dia udah bisa ke kiri ke kanan ya. Mantul, mantul pokoknya dia udah bisa ke kiri ke kanan. Mantul, oke. Sekarang yang akan kita urus adalah untuk pelurunya ya. Nah, pelurunya ini si bullet ini sekarang yang kita akan urus. Bulletnya ini. Sekarang bulletnya ini kita akan urus kodenya biasa sebagai event when clicked. Terus di sini kita akan ada forever juga nantinya.
Di sini kalau kita kita tekan space, maka buletnya akan ditembakkan ke atas. Oke, kalau gitu kita kasih sensing key space. Oke, dia itu akan karena peluru itu sifatnya bisa lebih dari satu ya dalam satu waktu, maka kita perlu yang namanya menduplikatnya dia gitu loh. Cuma kalau di sini adalah clone-nya, clone. Jadi ada clone, adalah kopiannya dia. Clone, itu namanya clone. Nah, jadi gini sini kita membuat clone. Clone ada di mana? Clone itu biasanya ada di control, create clone of myself. Nah, terus di sini kita kasih tunda antara peluru satu dan peluru lainnya. Tapi coba nanti kalau kita nggak kasih tunda, apa yang terjadi? Oke. Terus ini kita kasih tunda wait ya, wait 1 second. Oke. Jadi dia nanti tidak terlalu terus-terusan. Terus, nah karena dia berlakunya sepanjang waktu, maka kita perlu kasih forever di sini. Ya. Oke. Nah, karena pada saat pertama diklik itu dia itu harus tampak. Nah, maka kita bisa set ghost di sini. Set ghost mana dia? Set ghost effect tuh 100. Nah, terus when. Nah, disinilah baru ketika ini dia kita pasang ke sini. Nah, terus when star as clone. Nah, di sini kita mesti create clone ini kita mesti masang create start as clone-nya. Gimana dia? Ada yang tahu? Oh, di kontrol, Pak. Nah, betul di kontrol terus di sini. When I start as clone. Nah, terus kita mesti set ghost-nya 0. Jadi ada tampak ghost itu hilang ya. Jadi kalau ghost 100 itu dia hilang. Ini untuk kalau ghost itu untuk pertama kali biar si pelurunya itu tidak kelihatan dan ketika di clear cone baru dia nongol. Baru dia muncul nongol lagi. Bahasa bakunya ya. Set ghost 0 terus oke. Kita bikin si pelurunya ini cerdas, jadi menembakkan ke arah si rocket ship kita. Maka di sini harus di ghost, peluru ini kan dikeluarkan dari si rocket ship, maka dia itu harus dimulai dari si rocket ship, maka dia harus go to rocket ship. Nah, oke. Nah, kapan peluru itu bekerja? Nah, itu dia itu repeat until ya. Di sini ada algoritma yang namanya baru ya, repeat until. Istilahnya tetap bekerja sampai kondisinya terpenuhi. Repeat until terus sensing, touching, edge, dan touching ladybug. Touching ladybug. Nah, oh ini kan nggak bisa jadi satu nih. Nah, makanya kita perlu operator lagi di sini yang namanya seperti ini. OR. Jadi apabila salah satu terpenuhi maka dia betul kalau logika OR itu. Bagi yang udah pelajar logika algoritma pasti paham hal itu. Kalau belum paham, silahkan kalian belajar lagi. Karena untuk jadi programmer, logika algoritma itu wajib kalian kuasai.
Nah, sekarang karena dia nembaknya ke atas, maka kita harus motion change by Y ya. Change by Y 10. Oke. Terus ketika dia itu menyentuh, oke. Nah, di sini kalau kita coba pakai ya udah ya di sini. Nah, terus di sini delete clone. Terakhir setelah huruf berhasil, clone-nya di delete. Mana itu delete? Nah, ini dia. Nah, ini coba kalau kita jalankan sekarang. Dia hilang, tembak. Yes. Nah, door. Loh, tapi sekarang kena, kita udah bisa nembak sekarang ya. Tapi si apa namanya? Si musuhnya ini kok tetap biasa aja. Oke, kita harus menaruh efek gitu di musuhnya ini kalau kena. Nah, berarti kalau dia kena kita kasih apa? Kalau jika, berarti kita kasih kontrol yang namanya if then. Oke, if then ini ya jika menyentuh musuh. Mana tuh musuh? Touching. Nah, ini dia touching. Touching enemy ladybug. Nah, touching ladybug ini kan bahasanya kurang enak. Maka lebih baik ladybug ini kita ganti dengan namanya dengan enemy. Oke. Enemy musuh. Nah, jadi ketika dia touching enemy, maka nah di sini. Oke, maka dia itu harus do it something gitu loh. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya, kita pakai coba model broadcast ya. Nah, broadcast message. Nah, di sini bisa message misalkan enemy, namanya enemy hit it misalkan ya. Broadcastnya enemy hit it. Nah, oke, nanti broadcast enemy hit it ini akan ditangkap oleh si siapa? Oke. Broadcast enemy hit it ini akan ditangkap oleh si apa yang kita inginkan ketika enemy ini hit it. Nah, berarti yang kita inginkan adalah ladybug-nya hilang misalkan gitu kan. Ladybug-nya hilang. Nah, berarti kita bisa pasang di ladybug ini when I retrieve enemy hit it. Nah, saya misalkan menghilang. Misalkan mana dia ya, enemy hit it. Yes. Di loop. Nah, di sini misalkan kita bikin kita pakai color effect aja kali ya, coba. Coba ya, 50 color effectnya. Coba kita bikin ya. Tembak. Yes, nah berhasil kan? Kalian lihat kan? Nah lagi, nah dia akan berubah-berubah terus. Yes, nah door, 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 door. Nah, cuman kan ini nggak bagus gitu loh. Kita pengen kayak di game-game itu ada suara dan
explosion gitu kan. Nah, mungkin kita bisa taruh di sini. Ketika enemy hit it, nah dia itu si ladybug ini apa namanya? Dikasih suara misalkan. Start sound. Nah, di sini kebetulan udah ada soundnya itu pop ya. Ini coba kalau kita mainkan. Nah, oke. Bolehlah ketika kena. Nah, sekarang ini kalau kita tembakan dia akan berbunyi. Nah, ya kan? Nah, denger kan? Tapi kan nggak seru. Nah, kita pengen eh dia itu ada apa namanya? Ada ininya. Ada ledakan gitu loh. Jadi mosok cuman berubah warna kan nggak keren. Nah, explosion. Nah, oke. Nah, kalau kalau kalian itu berarti kalian harus cari yang namanya di kostumnya ini kita bisa menambahkan si ladybug ini. Kostumnya namanya explosion kalau ada. Nggak ada ya. Nah, kalau kalian nggak ada, kalian bisa download ya. Kalian bisa download. Nah, misalkan kalian buka internet ya. Kalian bisa bisa cari gambar explode di luar. Misalkan kalian buka dari misalkan ya Google Chrome. Nah, di sini kita cari nanti kita bisa cari explode itu misalkan ngambil gambar dari platicon.com ya. Nah, kalian di sini bisa cari yang namanya explode. Nah, ini banyak explode. Nah, misalkan kita pakai gambar ini ya. Ini kayaknya bagus. Nah, misalkan resolusinya nggak usah gede-gede lah. Kita ambil yang 64 aja. Nah, kalian bisa downloadnya dua ya. Bisa di sini bisa download langsung dengan pre-download. Tapi kalian harus menyertakan attribution ke site atau aplikasi yang menggunakan gambar ini. Oke, untuk sementara kita bisa pakai yang download karena ini untuk keperluan belajar. Kalau saya sendiri sih sudah punya akun premium ya. Nah, nanti berarti kalian di sini kita pakai pre-download ya. Nah, di sini udah ada nih namanya Flame PNG. Nah, ini ada di direktori mana Flame PNG ini. Nah, misalkan sekarang kita bisa pakai itu Flame PNG itu. Nah, di direktori mana tadi kita simpan, kita bisa dengan pakai ini upload kostum. Nah, biasanya ada di directory download, ada nggak Flame? Nah, ini ada ya Flame PNG. Kita bisa open. Nah, ini ada. Nah, jadi dia size-nya udah cocok 64. Nah, jadi kita pada saat si ladybug ini kena, maka dia itu nah, ini kita bisa mainkan sekarang di code-nya. Ketika kena berarti dia switch kostum. Jadi di ini kita bisa switch kostum ya. Switch kostumnya apa? Nah, di sini ada ladybug 2. Kalau kalian mau namanya di sini enemy bisa. Misal di sini enemy. Ganti ya. Kostum di sini ganti enemy. Yang kedua biar enak gitu. Yang kedua flame ini enemy flame gitu misalkan. Enemy explode gitu kan. Nah. Oke. Enemy exploded. Nah, oke. Nah, di sini berarti kita switch costume to enemy exploded. Nah, oke. Dan kita pengen dia itu habis meledak dia itu hilang ya. Cuman meledaknya itu kita kasih waktu tunggu lah. Sekitar 0,5 ya.
0,5. Terus di sini berarti kita udah nggak pakai lagi change color effect ya. Aduh, saya tembak dulu nih. Loh, tapi kok begitu terus ya? Nah, nah di sini ada, makanya kostumnya ini kita set si enemy. Nah, makanya di kode ini kita mesti setiap dia start itu switch kostumnya enemy. Kostumnya enemy. Oke. Berarti dikontrol. Kita when clicked. Terus di sini ada loop. Terus di sini ada show, mana show? Oke. Terus di sini ada switch kostum. Switch kostum mana switch kostum? To enemy. Oke. Nah, di sini udah ada. Nah, ini kalau kalian jalankan sekarang dia udah bisa ini ya. Kalian tambah. Biar. Tuh, kok dia belum berubah ya? Oke, dia belum berubah. Tapi nggak masalah. Oke. Use custom enemy. Oke, dan dia ketika ini berarti kita mesti tambahkan kode lagi. Berarti di sini dia switch custom enemy lagi di sini. Kita bisa duplikat ya. Nah, di sini bisa. Oke. Mungkin kita bisa clearkan dulu ya biar dia ini color efeknya itu masih 50 ya. Ternyata coba. Oke. Stop. Nih color efeknya kan harus kita matikan tadi. Coba sekarang ya. Nah, oke. Kalian lihat kan tadi? Nah, meledak. Nah, terus udah. Oke, kita udah berhasil. Nah, sekarang kita pengen apa lagi? Kalau kalau dia itu kena, itu harusnya nambah nilai dong. Nah, untuk itu kita bisa memberi nilai variabel gitu loh ke si ini. Nah, maka kita balik ke rocket ship misalkan. Di sini ada misalkan variabel. Misalkan kita bikin variabel di sini ya. Bikin variabel, make variabel namanya adalah score. Oke, score. Variabel score ini ketika dia menembak, maka dia akan menambahkan nilai. Gimana caranya? Sama. Kita tinggal tambahin aja di sini. When enemy hit it, nah maka skornya bertambah. Maka kita di sini karena variabelnya berlaku untuk, maka kita bisa change variabel di sini. Misalkan 10 ya, setiap kena 10. Nah, oke, jangan lupa ketika kita membuat game ini variabelnya di reset ya. Set my variable to set score to 0. Nah, sekarang kita jalan. Nah, variabel ini skor udah 0 ya. Sekarang kalau kita jalankan tar, nah 10 40 loh, kok 40? 50 70 80 90 100. Oke. Oke, udah jalan ya. Nah, kalau mulai lagi 0 lagi ya.
Oke, sudah berfungsi untuk si jagoannya ya. Nah, sekarang kita bisa apa namanya? Pakai lagi untuk si siapa? Si Rock. Sekarang musuhnya itu kita bisa dia bikin bisa menembak ya musuhnya itu. Jadi dia bisa menembak si kita, karena kalau menembak searah doang kan nggak seru. Nah, musuhnya bisa ngiri saudara-saudara. Nah, maka kita bikin bulletnya itu sama seperti si eh, peluru jagoannya tadi. Jadi kita bisa tambahkan di sini event when clicked, terus kita bisa looknya set ghost, biasa menghilang dulu. Tahu kan ghost itu hantu ya. Jadi dia itu kalau ghostnya 100 berarti kan kuat, berarti dia sifat hantunya kuat, berarti 0. Nah, mana tuh set ghost? Nah, di sini. Oke, ghost 100. Oke. Terus seperti biasa kita forever di sini. Control forever. Terus di sini ada create clone. Terus di sini ada wait ya. Wait 1 second. Oke. Nah, di sini kita masukkan sini. Terus di sini kita when I start as clone seperti biasa. Kita set ghostnya tuh 0, dia jadi kelihatan ya. Mana set ghost tuh 0? Oke, di sini ada yang udah tahu. Terus kita apa namanya? Forever. Sorry. Oke, forever kita bisa taruh di sini dulu. Kayaknya kita nggak pakai, kita bisa delete. Nah, terus kita pengen apa namanya si apa namanya peluru ini kan keluarnya dari siapa? Dari enemy kan? Dari si enemy tadi. Berarti kalau enemy berarti kita harus go to enemy. Go to enemy. Nah, terus kita pengen apa? Dia itu cerdas si siapa? Si dia menembak ke arah si rocket ship ya. Dia itu menembak ke arah si rocket ship. Maka kita bisa pakai repeat until seperti point toward rocket ship. Oke. Nah, terus dia itu repeat until ya. Kita pasang lagi seperti yang di sana. Repeat until. Biasa ada operator di tengah di sini. Or ya. Biasa kayak tadi lagi, touching edge. Hei, kok ngumpet? Oke, kita taruh sini dulu aja. Biar gampang. Touching edge dan touching apa? Rocket ship ya. Rocket ship. Oke. Cemplungin sini. Nah, tadi kan kalau tadi kita itu apa namanya? Kalau tadi kita itu rocket ship hitted, sekarang kita broadcast. Kalau tadi yang kena di sini, kalau kalian, kita pasang if dulu ya. Oh iya, pergerakannya kita bisa apa namanya? Oke, misalkan kita di sini kita pasang if touching. If touching mana if touching? Oh, ini dia. If touching rocket ship.
Maka di sini kita broadcast heated ya. Kita kasih broadcast heated. Oh ya, kita membroadcast bahwa bukan enemy heated tapi rocket ship heated. Berarti dia tertembak. Oke, kita bisa taruh sini. Oh ya, jangan lupa karena dia itu pergerakannya ke bawah. Karena ini kalau kita pasang, coba kalau kita pasang apakah dia sudah bisa menembak ya. Delete this clone, jangan lupa di paling bawah. Karena setiap clone yang dibuat itu harus di delete ya. Nah, ini kalau kita jalankan. Nah, dia belum bisa menembak ya. Nah, makanya kita perlu apa yang kurang? Ya karena di dalam repeat ini kita tidak melakukan pergerakan si dia ini, tidak diceng si objek enemy bullet ini. Maka kita harus pakai change by y di sini ya. Min 5. Oke, min 5. Nah, terus nah, sekarang kalau kita bisa jalankan. Oh, kok nembaknya ke samping ya? Oh iya, salah. Jangan ceng by X, saudara-saudara. Kesalahannya ada di sini, maka kita harus rubah. Ini harus kita delete. Maaf. Tadi kita ada salah. Ceng by Y min 5 ya. Ingat, Y itu ke bawah ya. Jangan sampai salah. Salah, jangan bingung. Tes. Nah, dia nembak. Tes, menghindar. Oh, dar. Nah. Oh, tapi kok si roket ini kalau kena dia nggak kenapa-napa. Untuk itu karena kita belum membuat rocket ship heated efeknya di sini broadcastnya yang nangkap. Nah, untuk itu kita mesti buat di sini di rocket ya. Rocket berarti kita taruh event when dapat kabar kita terkena tembakan. Nah, maka kita akan ganti kostum ya. Kita contek aja di sini. Nah, ini bisa kita copy nih ya. Kalau kalian mau copy, tapi janganlah. Oke. Di sini misalkan kita bisa kasih suara ya. Nah, suaranya apa di sini ada? Soundnya apa? Nah, kayaknya laser 2 lebih oke. Oke, berarti kita start play sound, start sound laser 2. Terus kita pengen dia itu juga meledak gitu kan, apa namanya, ada efek ledakannya. Nah, maka kita bisa ke kostumnya si roket ini. Nah, di sini kita bisa apa namanya? Copy ya. Misalkan di sini kita copy. Sorry. Misal dia harus explode juga ya. Nah, untuk itu kita copy aja yang dari si ini, kita bisa lakukan copy di sini. Kita blok aja terus kita copy. Ini bisa convert to vector ya. Nah, terus ini kita blok, kita copy. Nah, kita taruh buat yang di rocket ship ini. Nah, ini kita duplikat ya. Ada 2. Terus kita bikin, kita paste. Nah, dia jadi gini. Oke. Kalau meledak kita gedein. Oke. Jadi dia terkena ledakan ini ya. Nah, dia seperti ini. Dia meledak. Duer. Nah, berarti ini kita ganti nama rocket ship aja. Di sini jadi rocket ship heated.
biar lebih enak membacanya. Oke, berarti di kodenya dia itu switch kostum switch kostum rocket ship heated. Nah, di sini kita kasih weight biar nahan dikit lah. Buat biar kita bisa tahu efeknya. Nggak langsung hilang, kita kasih weight 0,5. Oke. Terus kita kasih kostum lagi di sini seperti yang si lady ini ya, seperti si ladybug ini. Contek aja kodenya dia. Oh, switch kostum enemy, cukup kayak gitu. Switch kostum ke rocket ship lagi. Oke. Coba kita coba ya sekarang. Terus. Oh, nggak kena. Oh, kena. Kena. Kena kau. Oh, kena dia. Oh, kena. Nah, paling keren. Ini tapi kok roket kena nggak ada efeknya apa-apa. Nah, kita kasih variabel yang namanya ini apa namanya, nyawa ya. Jadi kita bisa bikin variabel yang namanya nyawa variabel. Jadi kita bisa bikin variabel yang namanya nyawa. Nyawa itu apa kalau bahasa keren itunya adalah life misalkan. Life. Oke. Ini bisa kita geser ke sini kayak game beneran gitu kan, ada live. Oke. Live-nya misalkan kita mesti set di awal, live-nya itu set live. Nah, di sini 3 dia. Dan kalau dia kena, nah berarti dia itu live-nya min 1. Kalian nggak percaya, kita coba. Nah, dia udah 3, kena. Nah, kena 2, 1. Wih, jangan kena lagi. Waduh, udah kena kita. Kita udah kena 3. Cuma kalau dari game tadi itu, kalau kita lihat apa namanya, musuhnya itu nggak jalan-jalan gitu loh, kan nggak seru, bener nggak? Nah, untuk itu, nah nggak mau nih perlu bukti. Nah, musuhnya hanya nembak dari situ saja gitu kan. Nah, tuh, jadi kita aman saudara-saudara. Kita kesini aja nggak bakal kena. Tapi kita pengen musuhnya itu bisa bergerak ke kiri dan kanan. Nah, makanya untuk itu kita butuh melakukan perubahan di enemy ini. Mau soal lady lagi, janganlah lady ya. Oke, ini sebetulnya nggak dipakai, ini udah aman ya. Kita bisa langsung ke sini karena kita nggak ada hide-hidean. Hapus, yang bisa dihapus. Nah, di sini kita untuk permulaan itu kita bisa ke go to X dan nah nih apa ya? Kita bisa ke goto mana goto, sorry. Kita pengen pada saat pertama kali sih ini di sini ya. Koordinatnya ada di misalkan mana nih? Min 3 118. Apa di sini? 24 129. Oke. 24 139 ya. Ini kita lihat di sini. Go to X 24 121, sorry. Misalkan di sini. Oke. Nah, terus dia itu, nah maka dia kalau dia akan di situ pasti. Sekarang kita pengen dia itu bergerak ke kiri ke kanan. Ke kiri, ke kanan, kayak senam ya. Tapi otomatis bukan pakai keyboard. Nah, berarti di sini kita ngapain?
berarti di sini kita melakukan goto. Misalkan di sini kita goto motion goto ya, goto random, jangan random position, goto x sama 21 ini ya. Nah, kita pengen posisi atasnya tetap tapi dia gerak kiri kanan. Nah, berarti kita mainkan adalah si 24 ini, si X-nya ini. Nah, berarti X-nya ini kita bisa kasih di sini ada pick random. Nah, pick random misalkan dari 120 min 120 sampai 120. Nah, misalkan begitu ya. Nah, oke. Di sini. Nah, ini kalau kita kita jalankan. Kencang sekali saudara-saudara. Nah, ini sangat. Nah, untuk nahannya kita bisa kasih weight ya di ininya. Weight. Misalkan weightnya 1 second boleh lah. Boleh gak? Boleh deh. Taruh di atas deh weightnya. Coba kita jalankan ya. Nah, dia udah mulai. Oke. Waduh, watch. Waduh, kita kena. Oke. Nah, di sini kita udah sukses bikin nih. Oke. Terlihat di sini gamenya masih terlalu pure. Kita bisa biasa menambahkan satu sentuhan khusus yang membuat game ini lebih eye-catching gitu loh. Nah, kita bisa pakai backdrop ya di sini. Kita bisa nambah backdrop, misalkan backdropnya mau mana, otomatis star ya di sini. Nah, kita lihat dengan nambah ini jadi musuhnya aktif sekali. Oh, kalau dirasa kecepatan, oh, kita bisa kalah ini. Kita bisa weightnya kita tambah di musuhnya ini. Nah, cuma ada bug sedikit. Nah, itu kalau mau diakali kita bisa hide show sih sebetulnya di itunya. Oke, ini kita ganti satu aja yang untuk itu kita bisa mainkan hide sama show. Berarti dia hilang, dia ini. Kalau mau seperti itu kalian bisa pakai hide show di sini. Kalian bisa menambahkan. Kalau mau benar-benar mau kelihatan hilang terus muncul lagi, kalian bisa nambahkan hide di sini. Terus kalian juga bisa nambahkan show di sini. Sini dan di sini. Nah, ini kalian bisa tambahkan di sini. Nah, ini akan lebih oke lagi. Nah. Aduh, kena terus. Yang hilang nanti baru muncul. Oke. Oke, di sini masih ada bug kok live-nya min 3
Tapi kalau dia nggak game over ya, kalau dia itu 0, harusnya dia bisa game over gitu. Nah, oke, kemarin kan saya udah bikin tuh di tutorial mengenal buah, menangkap buah untuk membuat game overnya. Nah, ini jadi tantangan buat kalian semua gitu loh, untuk adik-adik atau rekan-rekan bisa menconteknya dari situ. Ya, nanti akan saya jawab juga dengan di video selanjutnya. Oke, untuk sekarang cukup sekian untuk tutorial Scratch membuat game shooter sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like, dan serta aktifkan lonceng agar bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik. Siapa tahu jawaban dari tantangan ini akan kami publish dalam bentuk video, sehingga Anda yang mentok dapat notifikasi jawaban dari tantangan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.